Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita di petang malam ini. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa mengucapkan puji syukur dan hormat dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Dia yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengusahakan ibadah raya minggu, melayani Tuhan melayani pekerjaan Tuhan lewat ibadah raya minggu, serta membawa korban dan persembahan, sehingga ibadah lewat live streaming ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, serta ibadah yang mengandung janji maupun kuasa, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Tuhan memberkati, memelihara, melindungi dan membela kehidupan kita sampai pada masa sukar nanti. Puji Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, mari kita berdoa. Kita mohon kemurahan Tuhan supaya Tuhan bukakan firman-Nya bagi kita di saat ini. Segera kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah raya minggu dari kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Namun kita berawal dari ayat 18. Kita awali dulu dari ayat 18, silakan. Demikian firman Tuhan. Sangkakala yang ketujuh nyanyian puji-pujian pada tua-tua. Ya. Dan semua bangsa telah marah. Ya. Tetapi amarahmu telah datang, Ya. dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, Ya. dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, Terus kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. puji Tuhan. Haleluya. Dan semua Wahyu 11 secara khusus bagian ayat 18 bagian A, secara khusus terlebih dahulu secara khusus 18 bagian A, dan semua bangsa telah marah. Dan semua bangsa telah marah. Hal ini bisa kita ketahui dari kemarahan dari semua bangsa ini, bisa kita ketahui dari pernyataan 24 tua-tua pada ayat 16 dan ayat 17. 24 tua-tua mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa sebagai yang ada dan yang sudah ada serta yang akan datang sebagai raja di atas segala raja dan memerintah sampai selama-lamanya. Dengan demikian, bagi dunia tidak ada lagi kebebasan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak sendiri. Singkatnya, kebebasan untuk berbuat dosa telah dipasung untuk selama-lamanya, karena Tuhan Allah telah menjadi raja di atas segala raja dan memerintah untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Oleh sebab itu, saudara, mulai dari sejak sekarang, belajarlah untuk mematuhi aturan-aturan yang ada dalam sebuah ibadah pelayanan sebagai wilayah pemerintahan Allah. Amin, saudaraku. Sebagai wilayah kekuasaan ataupun pemerintahan Allah kita. Sebab nanti dia akan mengambil alih pemerintahan dunia ini. Dia tampil sebagai raja di atas segala raja. Maka kebebasan dunia akan terpasung. Pada saat itulah segala bangsa akan marah. Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui, di luar tabernakel Allah tidak memerintah.
Amin, saudaraku. Amin. Oleh sebab itu, mulai dari sejak sekarang, belajarlah untuk mematuhi segala aturan-aturan yang ada dalam sebuah ibadah pelayanan. Sebagai wilayah atau kekuasaan pemerintahan Allah kita. Sebab di luar tabernakel Allah tidak memerintah. Amin. Amin. Selanjutnya, ayat 18 bagian B, di situ dikatakan, tetapi amarah Tuhan telah datang. Tetapi amarah Tuhan telah datang untuk menghakimi orang mati. Orang mati di sini menunjuk kepada orang-orang yang berdosa, yang sengaja berbuat dosa. Sebab upah dosa adalah maut, kematian orang-orang berdosa. Amin. Amin. Sebetulnya hal itu tidak perlu terjadi. Sebetulnya hal itu tidak perlu terjadi kalau orang berdosa mau berubah, mau bertobat seperti Rasul Paulus. Lihat saja dosa masa lalu Rasul Paulus sebelum terpanggil di dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 14, baca. Ya, 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 14, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Ya. Aku bersyukur kepada Dia Ya. yang menguatkan aku, Ya. yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Terus? Karena Ia menganggap aku setia Ya. dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ya, dipercayakan pelayanan. Terus? Aku yang tadinya seorang penghujat Perhatikan, tadinya Rasul Paulus itu adalah seorang penghujat, dan seorang seorang penganiaya, dan seorang ganas. seorang ganas. Terus? Tetapi aku telah dikasihaninya, Iya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. di luar iman. Puji Tuhan. Sebab hukum Taurat itu merangsang dosa. Terus? Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya Iya. kepadaku, Terus? dengan iman dan kasih dalam Kristus Puji Yesus. Tuhan. Paulus yang tadinya adalah seorang penghujat. Strip pertama, seorang penghujat. Berarti seorang yang tidak menghargai ibadah dan pelayanan, tidak menghargai kegiatan ruh. Amin. Amin. Strip yang kedua, seorang penganiaya, sama dengan seorang yang suka menyakiti sesama. Strip yang ketiga, seorang ganas, berarti perilakunya, tabiatnya tidak ada bedanya dengan seekor binatang buas. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi oleh karena kelimpahan kasih karunia, Tuhan memanggil dan mempercayakan kepadanya pelayanan. Mempercayakan kepadanya pelayanan. Pendeknya, Tuhan bisa saja memakai orang yang paling berdosa sekalipun, kalau memang ia mau bertobat dengan sungguh-sungguh menghargai kasih dan kemurahan yang dinyatakan oleh Tuhan. Tidak bermain-main di dalam kasih karunia. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan bisa pakai seorang yang paling berdosa sekalipun, asal dia mau, dengan catatan, asal dia mau dengan sungguh-sungguh menghargai kasih dan kemurahan. Dengan lain kata, tidak bermain-main dengan kasih dan kemurahan. Yang sudah melayani sesuai karunia jabatan, hargai itu merupakan kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Di tiap-tiap sektor perhatikan, itu kemurahan. Kesempatan hanya datang satu kali. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya, Tuhan bisa saja memakai orang yang paling berdosa sekalipun, kalau memang ia mau bertobat dengan sungguh-sungguh dan menghargai kasih dan kemurahan yang dinyatakan oleh Tuhan Allah kita kepada kita. Puji Tuhan, terkhusus kepada imam-imam, hargai kasih dan kemurahan. Karunia jabatan itu kemurahan. Ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya. Kristus Yesus datang ke dunia Ya. untuk menyelamatkan orang berdosa. Korban Kristus. Terus? Dan di antara mereka akulah yang Iya. paling berdosa. Puji Tuhan. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, Rasul Paulus berkata, akulah yang paling berdosa. Berarti oleh karena kasih, oleh karena salib Kristus, Rasul Paulus diselamatkan. Bukan karena hukum Taurat yang digeluti sebelumnya. Kemudian terhadap salib Kristus, kita harus yakin dan patut diterima sepenuhnya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jangan ragu memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan.
itu merupakan kasih dan karunia yang dianugerahkan untuk menyelamatkan setiap kehidupan, bahkan seorang berdosa sekalipun. Ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, Ya, terus. agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Ya. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Iya, terus. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Dan oleh karena kesabaran Tuhan, Rasul Paulus menjadi contoh bagi orang-orang yang mau percaya dan bertobat. Amin, saudaraku. Amin. Menjadi contoh dan bagi orang-orang yang mau percaya dan bertobat. Kita kembali membaca Wahyu 11 ayat 18 bagian B. Wahyu 11 ayat 18 bagian B langsung. Boleh baca ayat 18 seluruhnya? Dan semua bangsa telah marah. Semua bangsa telah marah, telah saya uraikan di atas tadi, bukan? Amin. Terus? Tetapi amarahmu telah datang, Ya, tetapi amarahmu telah datang, itu juga telah diuraikan. Terus? dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, Ya, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, terus? nabi-nabi dan orang-orang kudus, Ya, dan kepada mereka yang takut akan namamu, terus? kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, Ya. dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Puji Tuhan. Selanjutnya, amarah Tuhan telah datang untuk memberi upah kepada hamba-hamba Tuhan, untuk memberi upah kepada hamba-hamba Tuhan, yakni nabi-nabi, orang-orang yang takut akan nama Tuhan, dan orang-orang kudus. Pendeknya, Tuhan datang untuk memberi upah kepada orang yang melakukan kehendak Allah Bapa, yakni besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan, kaya miskin, tanpa terkecuali. Juga Tuhan datang untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Saudaraku, bumi ini sudah rusak seiring rusaknya kelakuan manusia. Amin. Amin. Selanjutnya, berkat yang akan kita terima ialah ayat 19. Baca. Itulah singkat ayat 19. Semoga diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekarang ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang Ya. di sorga, Ya. dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Puji Tuhan. Setelah segala perkara di atas terjadi, yaitu pada ayat 16, 15 sampai dengan ayat 18 terjadi, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjian Tuhan. Amin. Amin. Suatu kenyataan yang ajaib terjadi, dan suatu pemandangan yang heran. Terpujilah Tuhan kita, sebab tidak tersembunyi kuasa Allah, segala kemuliaan hanya bagi Dia, dan tidak ada sesuatu perkara yang mustahil bagi Dia. Amin. Sesuatu pemandangan heran terjadi. Tak tersembunyi kuasa Allah. Puji Tuhan. Singkatnya, ayat 19 ini menjelaskan kepada kita bahwa pengajaran mempelai tidak terlepas dari pengajaran tabernakel. Sebab pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebab mempelai wanita Tuhan atau Yerusalem baru juga disebut tabernakel Allah. Mari kita lihat itu, Wahyu 21. Wahyu 21, kita bersyukur ya. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Tampak suatu pemandangan yang heran, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Wahyu 21 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Baca. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lihat ya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru,
Terus? Yerusalem yang baru Ya. turun dari sorga dari Allah, Ya. yang berhias bagaikan pengantin perempuan Itulah mempelai wanita Tuhan, pengantin perempuan anak domba. Terus? yang berdandan untuk suaminya. Lihat ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Ya. lihatlah kemah Allah Iya. ada di tengah-tengah manusia, Tabernakel Allah diam di antara manusia. Terus? dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Iya. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Perhatikan, Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allah, yaitu pengantin perempuan, disebut juga kemah atau tabernakel Allah. Amin, saudaraku. Amin. Singkatnya, kesempurnaan dari mempelai wanita Tuhan adalah tabernakel Allah. Jadi ukuran dari kesempurnaan dari mempelai wanita Tuhan adalah tabernakel Allah. Jadi pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebab kesempurnaan dari mempelai wanita Tuhan ukurannya adalah tabernakel Allah. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan oleh karena kasih dan kemurahannya mempercayakan kepada kita suatu pengajaran yang besar ini. Amin. Jangan disia-siakan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Supaya kita juga nanti Tuhan akan menunjukkan keheranannya kelak apabila surga terbuka, bait suci Allah terbuka, maka Tuhan akan menunjukkan tabut perjanjian Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Iya, Imam besar perjanjian baru. puji Tuhan. Baca. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Ya, terus. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa Ya. ketika ia hendak mendirikan kemah. Ya, Ingatlah, demikian firman-Nya, ya. bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung Puji itu. Tuhan. Saudara, ibadah di bumi dengan menggunakan pola tabernakel adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Singkatnya, tabernakel adalah miniatur dari kerajaan surga. Untuk itu, segera kita memperhatikan pola tabernakel yang dibangun oleh Musa menurut contoh yang ditunjukkan kepadanya di atas gunung Sinai. Saudara, tabernakel terdiri dari 3 daerah. Daerah yang pertama ialah halaman atau pelataran sebelah luar. Yang kedua, daerah yang kedua ialah ruangan suci. Yang ketiga, daerah yang ketiga ialah ruangan maha suci. Puji Tuhan, amin. Tabernakel terdiri dari 3 daerah. Yang pertama halaman, yang kedua ruangan suci, yang ketiga ruangan maha suci. Selanjutnya kita akan melihat alat-alat yang ada di 3 daerah tersebut. Alat-alat yang ada di 3 daerah tersebut. Di halaman, diawali di daerah halaman, terdapat 3 alat. Terdapat 2 alat maksud saya. Terdapat 2 alat, yaitu 1, mezbah korban bakaran. Yaitu mezbah korban bakaran. Puji Tuhan. Ya, mezbah korban bakaran. Ya, ini bisa dilihat di tiap sektor. Amin. Bisa dilihat 3 sektor. Puji Tuhan. Ya, ini. Puji Tuhan. Mezbah korban bakaran. Arti rohaninya ialah salib, di mana Kristus yang menjadi korbannya. Arti rohaninya ialah salib, di mana Kristus yang menjadi korban. Mezbah korban bakaran. Sedangkan mezbah korban bakaran menunjuk pertobatan. Amin. Amin. 2, kolam pembasuhan tembaga. 2, kolam pembasuhan tembaga. Puji Tuhan. Menunjuk baptisan air yang merupakan
tanda kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Mati terhadap dosa, strip yang kedua hidup untuk kebenaran, untuk Allah. Tetapi syarat untuk berada di daerah halaman sudah barang tentu terlebih dahulu melewati pintu gerbang. Sudah terlebih dahulu barang tentu melewati pintu gerbang. Ini. Puji Tuhan. Arti rohani pintu gerbang, percaya kepada Yesus sebagai kepala lewat Injil atau firman Allah. Itu nanti dibaca Injil Yohanes 1 ayat 12. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Singkatnya, pintu gerbang adalah jalan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Singkatnya, pintu gerbang adalah jalan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Jadi berada di luar pintu gerbang berarti kalau berada di luar pintu gerbang sama dengan berada di daerah di mana Allah tidak memerintah. Sama dengan terhilang. Di luar pintu gerbang berarti berada di daerah di mana Allah tidak memerintah. Sama dengan terhilang atau binasa. Amin, saudaraku. Itu sebabnya tadi saya katakan, di atas tadi saya katakan, mulai dari sekarang belajar untuk mematuhi segala aturan-aturan dari pemerintahan Allah. Jangan kita beribadah tetapi masih menuruti kehendak sendiri, tidak dengar-dengaran. Itu yang membuat susah sendiri. Puji Tuhan. Kemudian daerah ruangan suci. Daerah ruangan suci terdapat 3 macam alat. 1, meja roti sajian. Ya, yang kemudian daerah ruangan suci terdapat 3 macam alat. Ini ruangan suci. Puji Tuhan. Ruangan suci di dalamnya terdapat 3 macam alat. 1, meja roti sajian. Ya, 2, kaki dian emas. 3, mesbah dupa. Puji Tuhan. 3 macam alat tersebut menunjuk pada ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Menunjuk ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. 1, meja roti sajian. Meja roti sajian menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab. Sama dengan persekutuan dengan firman Allah dan perjamuan suci. Kemudian di bawahnya lagi sama dengan iman. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kemudian 2, pelita emas. Menunjuk ketekunan dalam ibadah raya minggu. Sama dengan persekutuan dengan Roh El Kudus. Sama dengan pengharapan. 3, mesbah dupa. Menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Sama dengan persekutuan dengan Allah lewat penyembahan. Sama dengan kasih. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui, penyembahan akan menghasilkan perobekan tirai atau daging kita. Ya. Penyembahan adalah sarana untuk menghasilkan perobekan tirai atau daging kita. Tabir atau tirai adalah bayangan dari pada daging. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi syarat untuk berada pada ruangan suci terlebih dahulu melewati pintu kemah. Ini pintu kemah. Terlebih dahulu melewati pintu kemah. Arti rohaninya ialah kepenuhan atau baptisan Roh El Kudus. Jadi pintu kemah adalah batas antara halaman dan ruangan suci. Jadi pintu kemah ini adalah batas antara halaman dan ruangan suci. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, itulah fungsi daripada pintu kemah. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang
ruangan maha suci, di dalamnya terdapat satu alat yang paling utama dan terpenting di dalam tabernakel, yaitu tabut perjanjian. Ruangan maha suci, di dalamnya terdapat satu alat yang paling utama dan terpenting di dalam tabernakel, yaitu tabut perjanjian. Sekarang kita bandingkan dengan tabernakel surgawi. Kita bandingkan dengan tabernakel surgawi di dalam Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, pada akhirnya setelah segala perkara terjadi, akhirnya terbukalah bait suci Allah yang di surga. Amin, saudaraku. Amin. Lalu Tuhan menunjukkan tabut perjanjian. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti, saudaraku, tadi saya sudah katakan, pengajaran mempelai adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pengajaran tabernakel. Sebab kesempurnaan dari mempelai, ukurannya adalah tabernakel. Berarti, kalau ada tabernakel yang dibuat oleh Musa, yang dibangun oleh Musa, itulah yang disebut tabernakel di bumi, maka sudah barang tentu ada tabernakel surgawi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab setelah kemah suci, setelah terbuka kemah suci, Tuhan menunjukkan tabut perjanjian. Puji Tuhan. Maka kita sangat berbahagia tentunya, karena Tuhan mempercayakan kepada kita pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Biarlah kita mengikutinya kemanapun kita dibawa. Seperti bangsa Israel terus mengikuti tabut perjanjian yang dipikul oleh para imam yang memang suku Lewi. Dan pandangan mereka terus terarah kepada tabut perjanjian. Dan memang jaraknya ada 2000 hasta. Dan Tuhan Yesus mengerjakan itu 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Puji Tuhan. Jadi kalau ada tabernakel di bumi, juga ada tabernakel di surga. Amin. Amin. Mari tabernakel surgawi, Wahyu 4 ayat 1 sampai 7. Wahyu 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Ya, tulis saja Wahyu 4 ayat 1 dan ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ini menceritakan keadaan dari tabernakel surgawi. Begitu saja. Amin, saudaraku. Itu menceritakan tentang keadaan dari tabernakel surgawi. Puji Tuhan. Ayat 1 terlebih dahulu. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Pintu sorga terbuka. Lalu Tuhan memperlihatkan kepada Rasul Yohanes terus. Dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Puji Tuhan. Pintu sorga terbuka. Lalu Tuhan menunjukkan kepada Rasul Yohanes apa yang harus terjadi sesudah ini. Puji Tuhan. Haleluya. Namun, saudara, pada saat pintu surga terbuka, saudaraku, terdengar suara dan berkata kepada Rasul Yohanes seperti bunyi sangkakala. Jadi, ayat ini sama dengan Wahyu 11 ayat yang ke-19. Jadi sesudah sangkakala yang terakhir ditiup oleh malaikat yang ke-7, diiringi dengan suara orang banyak. Pada ayat 19, saudaraku, pada ayat 19, saudara, pada ayat 19, bait suci Allah yang di sorga, terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjian.
Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, firman Allah sangkakala telah ditiup, Tuhan sudah memperdengarkan firman-Nya kepada kita. Amin. Tuhan mau menunjukkan segala apa yang akan terjadi kepada kita semua. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu lihatlah apa yang Tuhan tunjukkan kepada Rasul Yohanes. Ayat 2. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Puji Tuhan, inilah yang Tuhan perlihatkan kepada kita. Pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Kalau kita mau mengikuti pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel, amin, saudaraku. Inilah yang Tuhan mau perlihatkan kepada kita. Puji Tuhan, sebuah tahta terdiri di sorga menunjuk tabut perjanjian. Amin. Amin. Kemudian ayat keempat. Boleh baca 3-4. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Terus. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Penuh kemuliaan. Ayat 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Ada 24 tahta. Terus. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Puji Tuhan. Kemudian pada ayat 44, di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua. 24 tua-tua menunjuk 24 tua-tua. Kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, itu jelas menunjuk 12 roti di atas meja sajian dengan 2 susun, masing-masing terdiri dari 6 ketul roti. Masing-masing terdiri dari 6 ketul roti. Coba kita bandingkan dulu. Tabernakel surgawi. Perhatikan baik-baik. 24 tua-tua. Ini 24 tua-tua. Di sekeliling tahta. Kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, menunjuk 12 roti di atas meja dengan 2 susun, masing-masing terdiri dari 6 ketul roti. Ini meja roti sajian, di atasnya ada 12 roti dibagi menjadi 2 susun, masing-masing terdiri dari 66 ketul roti. Kalau disatukan 66 itu menunjuk kepada jumlah kitab suci. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian ayat 5, baca loncat. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Terus. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. 7 obor menyala-nyala. Kalau dikaitkan dengan tabernakel di bumi, itu terkena kepada ini 7 obor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dikaitkan dengan tabernakel di bumi, itu terkena dengan pelita emas. Puji Tuhan, terkena pada pelita emas. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Amin. Di tiap-tiap sektor bisa dilihat. Puji Tuhan. Kemudian misbah dupa. Misbah dupa di dalam Wahyu pasal 4 tidak dituliskan, tetapi itu bisa kita temukan di dalam Wahyu pasal 8 ayat 3 dan 4. Wahyu 8 ayat 3 dan 4, misbah dupa. Ya. Puji Tuhan. Kemudian ayat 6 baca. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Iya. Kemudian lautan kaca bagaikan kristal.
kalau dikaitkan dengan pola tabernakel di bumi, terkena kepada kolam pembasuhan tembaga ini. Puji Tuhan. Ya, lautan kaca bagaikan kristal ini dalam pola dikaitkan dengan pola tabernakel terkena pada kolam pembasuhan tembaga. Puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Tetapi di sini di Wahyu pasal 4 ini tidak dituliskan mengenai mezbah korban bakaran. Namun itu bisa kita temukan di lautan kaca bercampur api. Itu ditulis di dalam Wahyu pasal 15 ayat 2. Dalam pola tabernakel terkena kepada mezbah korban bakaran. Jadi tabernakel surgawi sama dengan tabernakel di bumi. Amen. Jadi saudara, kalau kita beribadah dengan menggunakan pola tabernakel, itu merupakan gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Amen. Untuk itu kita tidak perlu ragu. Kita harus percaya dan patut untuk diterima. Amin, saudaraku. Amin. Justru inilah kemurahan yang besar yang Tuhan nyatakan kepada kita sekaliannya. Puji Tuhan. Haleluya. Sungguh heran Tuhan kita. Amin. Satu perkara ajaib Tuhan perlihatkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi kita semua. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Untuk menolong kehidupan manusia, gereja Tuhan secara khusus sidang jemaat GPT Betania Serang dan Cilegon. Puji Tuhan. Nah, kemudian kita baca Wahyu pasal 4. Lanjut Wahyu 4 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Ya. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Ya. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Terus? Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, Ya. dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, Ya. dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Puji Tuhan. Kemudian kalau kita melihat penampilan, kemudian di sini kita melihat ada 4 makhluk. Pada Wahyu 4 ayat 6 sampai 7, di sini kita melihat 4 makhluk. Kemudian penampilan dari 4 makhluk tersebut menunjukkan bahwa tabernakel dibangun sampai sempurna, jelas oleh karena darah salib Kristus. Dari penampilan 4 makhluk tersebut menunjukkan kepada kita bahwa tabernakel dibangun sampai dengan sempurna, jelas oleh karena darah salib Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Dengan penjelasan sebagai berikut yang dikaitkan dengan 4 makhluk tersebut. Yang pertama sama seperti singa. Yang kedua, makhluk yang pertama sama seperti singa. Makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Makhluk yang ketiga sama seperti muka manusia. Makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Puji Tuhan. Singa menunjuk kemuliaan. Singa dari suku Yehuda menunjuk kemuliaan dan keagungan Yesus sebagai Raja. Amin. Amin. Anak lembu menunjuk kebangkitan Yesus sebagai hamba. Muka manusia menunjuk sengsara Yesus sebagai manusia. Yang terakhir, burung Raja Wali menunjuk keadilan dan kebenaran Yesus sebagai anak Allah. Kemudian penampilan dari 4 makhluk jika dikaitkan dengan diagram atau garis horizontal dan vertikal, maka Yesus anak Allah berarti sama dengan burung nasar dari surga. Coba lihat gambarnya.
turun ke bumi. Yesus, anak Allah, sama dengan burung Raja Wali. Turun dari surga, turun ke bumi. Menjadi manusia. Menjadi manusia. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian itu vertikal, kemudian horizontal. Sebagai raja, puji Tuhan, sama dengan singa. Kemudian yang di sisi lain sebagai hamba, sama dengan lembu. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah darah salib Kristus telah membangun kehidupan kita sampai sempurna. Amin. Menjadi mempelai Tuhan. Amin. Haleluya. Itu sebabnya tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian lebih jauh kita melihat ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Ya. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Terus? Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Ya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Puji Tuhan. Jadi saudara, empat makhluk ini menggambarkan manusia rohani. Amin. Tentu yang dikerjakan dan disempurnakan oleh darah salib Kristus atau korban Kristus. Kita bersyukur oleh darah salib Kristus kita ditebus sampai nanti sempurna. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, selanjutnya kita melihat keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 di sekelilingnya. Berarti menutupi daging. Bersayap 6 sekelilingnya. Berarti tabiat daging tidak terlihat lagi. Amin, saudaraku. Amin. Berarti tabiat daging tidak terlihat lagi. Itu sebabnya di atas tadi saya sampaikan bahwa keempat makhluk ini menggambarkan kehidupan dari manusia rohani yang telah dikerjakan oleh darah salib Kristus, yang tidak lagi hidup menurut tabiat-tabiat daging. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian saudaraku, di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Artinya terangnya bercahaya. Berarti tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Tidak ada lagi dosa yang disembunyikan. Terangnya bercahaya. Terangnya bercahaya. Sama seperti cahaya kemuliaan daripada mempelai wanita Tuhan di dalam Wahyu 21 ayat 9 sampai 11. Seperti permata yaspis. Jernih seperti kristal. Berarti transparan. Luar dalam sama, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Terangnya bercahaya. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian, saudaraku, kita akan melihat aktivitas dari empat makhluk. Tadi sudah dibaca ya, pada ayat 8. Aktivitas dari empat makhluk. Siang malam menyerukan kekudusan dari Allah Trinitas. Mereka berseru, kudus, kudus, kuduslah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Puji Tuhan. Jadi aktivitas mereka siang malam menyerukan kekudusan dari Allah Trinitas, yakni Tuhan Yesus Kristus sebagai yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Namun di sini kita melihat ketika empat makhluk ini berseru, mereka
diawali dengan berkata yang sudah ada. Amin, saudaraku. Amin. Yang sudah ada, diawali dengan kata yang sudah ada. Barulah selanjutnya yang ada dan yang akan datang. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi artinya, saudaraku, Yesus telah membangun tabernakel oleh darah salib Kristus. Amin. Oleh karena korbannya. Itu artinya. Sebab yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, itu menunjuk kepada Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Yang sudah ada menunjukkan sengsara Yesus di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Lihat Allah dari Alfa sampai kepada Omega. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Jadi kita tidak perlu ragu. Seruan mereka diawali dengan yang sudah ada. Artinya Yesus telah membangun tabernakel oleh korban Kristus atau oleh darah salib Kristus. Jadi ibadah ini seharga dengan setetes darah salib Kristus. Imam-imam tidak boleh bermain-main di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tidak boleh bermain-main di dalam kenajisan. Petang malam ini kita harus memberi diri untuk dipuaskan oleh kasih Allah. Puji Tuhan, tidak ada kebahagiaan yang melebihi dari kasih Allah. Yang ada ini sementara saja. Jangan rusak pekerjaan Tuhan dengan sesuatu yang tidak suci. Puji Tuhan. Ingat, hidup kita ini dibangun oleh yang sudah ada. Oleh darah salib Kristus. Jangan rusak hidup rohanimu hanya karena sesuatu yang sifatnya tidak kekal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Semuanya adalah sia-sia. Amin, saudara. Amin. Belajar menjadi dewasa. Ukuran kesempurnaan dari mempelai Tuhan adalah tabernakel. Jangan paksakan kesucian itu lewat arogansi kita masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Wahyu 11. Kita kembali membaca Wahyu 11 ayat 19. Puji Tuhan. Wahyu 11 ayat 19. Puji Tuhan. Mari baca kembali Wahyu 11 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga. Ya. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Terus. Dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Puji Tuhan. Terbukalah bait suci Allah dan kelihatanlah tabut perjanjian. Puji Tuhan. Maka kelihatanlah tabut perjanjian. Terbukalah bait suci Allah yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjian Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, lewat pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel ini, Tuhan akan membawa kita kepada satu kemuliaan yang kekal. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Terbukalah bait suci Allah yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjian. Tabut perjanjian terdiri dari tabut itu sendiri. Puji Tuhan. B. Tutup pendamaian. Puji Tuhan. Kemudian tutup pendamaian, tabut
itu sendiri menunjuk tata Allah. B. Tutup pendamaian dengan 2 kerub di atasnya, menunjuk Allah Trinitas, yakni Tuhan Yesus Kristus. Tutup sama dengan anak Allah. Kerub 1 sama dengan Allah Bapa. Kerub 2 sama dengan Allah Roh Kudus. Itulah Allah Trinitas, Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. C. Isi dari tabut. 1. Buli-buli emas berisi mana. 2. Tongkat Harun yang bertunas, berbunga, dan berbuahkan buah badam. 3. 2 loh batu yang berisikan 10 hukum. Puji Tuhan. Ketiga perkara tersebut, 3 perkara di dalam tabut perjanjian, menunjuk iman yang permanen, harap yang permanen, dan kasih yang permanen. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi arti rohani dari tabut perjanjian itu sendiri ialah 1. Tata Allah. Puji Tuhan. Haleluya. 2. Hubungan nikah antara Kristus sebagai kepala dan mempelai pria surga dengan sidang jemaat sebagai tubuh dan mempelai perempuannya berdasarkan kasih. Jadi pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel akan membawa kita sampai kepada tata Allah, yaitu pesta nikah anak domba Allah. Amin, saudaraku. Amin. Sudah sangat jelas, tidak perlu ragu lagi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Tetapi tentu setelah perkara itu semua terjadi, yaitu Wahyu 11 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Amin, saudaraku. Amin. Ayat 15, sangkakala yang terakhir ditiup disertai dengan bunyi suara yang banyak. Lalu ayat 16 sampai ayat 18 itu soal 24 tua-tua yang duduk di atas tahta mereka dengan aktivitas mereka, yaitu tersungkur dan menyembah di hadapan anak domba Allah yang duduk dan menjadi raja dan memerintah sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah yang terlebih dahulu kita kerjakan. Maka sesudah itu terbukalah bait suci Allah yang di surga. Tuhan akan menunjukkan tabut perjanjian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya. Tuhan sudah menunjukkan keajaibannya. Sungguh heranlah Tuhan kita. Amin. Selanjutnya kita kembali membaca Wahyu 19. Wahyu 11 ayat 19 maksud saya. Baca kembali. Demikian firman Tuhan. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Ya, sesudah kelihatan tabut perjanjian itu kelihatan, terus dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Nah, sesudah tabut perjanjian, lihat terbukalah bait suci Allah dan kelihatanlah tabut perjanjian Tuhan. Sesudah itu terjadilah, yakni kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Puji Tuhan. Suatu kegonjangan terjadi. Puji Tuhan.
Suatu kegoncangan terjadi. Puji Tuhan. Untuk menggoncang laut, bumi, untuk menggoncang langit, bumi dan laut. Suatu goncangan yang hebat terjadi untuk menggoncang langit, bumi, dan laut. Istri pertama, kilat dan deru guru. Itu merupakan goncangan yang menyangkut langit. Strip yang kedua, gempa bumi. Itu merupakan goncangan yang menyangkut bumi itu sendiri. Sedangkan hujan es lebat itu merupakan goncangan yang menyangkut laut atau sungai. Jadi goncangan yang hebat ini satu kali nanti akan terjadi, menggoncang baik langit, bumi, dan laut. Sesudah Tuhan, sesudah langit, sesudah terbuka bumi, sesudah tentunya sesudah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjian Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, goncangan yang hebat ini suatu kali nanti akan terjadi, menggoncang baik langit, bumi, dan laut. Haleluya. Saudara, bagi dunia ini merupakan suatu malapetaka. Strip pertama, bagi dunia ini merupakan suatu malapetaka, celaka, dan kehancuran. Strip yang kedua, sedangkan bagi anak-anak Tuhan yang hidup menurut kehendak Allah, justru itu merupakan kebebasan dari ikatan yang membelenggu kehidupan rohani. Saudaraku, sedangkan bagi anak-anak Tuhan, goncangan itu, saudaraku, itu merupakan kebebasan dari ikatan yang membelenggu kehidupan rohani kita. Amin, saudaraku. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, kalau terikat dengan dunia ini, kalau diikat dan dibelenggu dengan segala perkara-perkara yang ada di dunia ini, maka untuk melayani pekerjaan Tuhan tidak bisa. Mau berkorban juga tidak bisa. Dan kalau kaki juga terikat, melangkah untuk berbakti kepada Tuhan juga tidak bisa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab masih ada belenggu ikatan dunia. Itulah segala perkara-perkara yang ada di dalamnya. Segala kegiatan-kegiatan, kesibukan-kesibukan, dan perkara-perkara yang ada di dalamnya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan saudara bangga dengan yang ada di dunia ini. Kalau saudara diberkati dengan limpah, bersyukur, tapi jangan terikat dengan berkat. Amin. Kalau saudara mendapat pekerjaan, lalu dipercayakan kedudukan yang tinggi, bersyukur, tapi jangan terikat dengan itu. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kita harus belajar dengan kisah-kisah dari para rasul, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Kisah mereka jelas tertulis. Kisah para rasul tulis dengan jelas dalam kitab para rasul. Kita bisa melihat pelayanan mereka yang luar biasa. Sekalipun mereka menghadapi segala sesuatu perkara yang ada di dunia ini. Tetapi segala perkara itu yang ada di dunia ini tidak dapat membelenggu mereka. Tidak dapat membatasi kegiatan-kegiatan mereka di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Demikian halnya pribadi Rasul Paulus. Di dalam pemberitaan Injil, baik bagi bangsa
kafir maupun bagi bangsa Yahudi. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 16. Puji Tuhan. Saudara, Kisah Rasul 16 kita bisa melihat pemberitaan Injil di Filipi. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai dengan ayat 40, Paulus dan Silas dimasukkan dalam penjara yang paling tengah. Kaki dan tangan mereka dibelenggu. Puji Tuhan, karena karena pelayanan pemberitaan Injil di Filipi. Tetapi hati mereka tidak surut. Mereka tetap berkobar-kobar di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Mari, Filipi pasal 16. Langsung baca ayat 26. Boleh baca ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Ya. Kepala penjara di Filipi. Boleh baca ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Didera, selanjutnya dilemparkan ke dalam penjara, terus kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Paling tengah, paling ketat, terus. Dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Puji Tuhan, terus. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mereka tidak berhenti berdoa, tidak berhenti untuk menyanyikan puji-pujian kepada Allah, terus. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Terjadi gempa bumi yang hebat, terus. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Gugurlah belenggu itu, terus. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Puji Tuhan. Perhatikan pada ayat 24. Paulus dan Silas berkali-kali didera. Kemudian dilemparkan ke dalam penjara. Yang paling tengah berarti paling ketat. Kemudian kaki mereka dibelenggu. Kemudian membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Namun saudara, sekalipun demikian, mereka tidak berhenti untuk berdoa. Paulus dan Silas tidak berhenti untuk menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Adakah kita sama seperti mereka? Kesaksian kita sama seperti kesaksian mereka. Tidak berhenti untuk melayani pekerjaan Tuhan. Lihat, seketika itu juga terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu-pintu penjara. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Gugurlah belenggu mereka semua. Puji Tuhan. Ini merupakan sebuah contoh teladan yang baik. Jangan berhenti untuk berdoa. Amin. Dan mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan berhenti untuk menaikkan puji-pujian, tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan berhenti untuk melayani pekerjaan Tuhan. Singkatnya, kaki dan tangan tidak boleh dibelenggu oleh segala perkara-perkara di bumi ini, di dunia ini. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengusahakan setiap ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan. Oleh karena perkenanan Tuhan,
kita berada di tengah-tengah kegiatan roh, di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, mengingat hari-hari terakhir ini. Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Keadaan dunia sudah tidak menentu lagi. Kasih sudah semakin dingin. Dunia ini, bumi ini sudah rusak. Seiring rusaknya kelakuan manusia. Di mana-mana tidak ada lagi ketenteraman selain di tata Allah, di mana Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah dan melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Lihat, manakala gempa bumi yang terjadi, itu adalah pembebasan bagi kita dari segala ikatan dunia. Tetapi gempa bumi bagi dunia ini, itu merupakan suatu guncangan yang menghancurkan, celaka besar bagi orang dunia. Tetapi bagi mereka yang melakukan kehendak Tuhan, itu merupakan kelepasan. Seperti kelepasan yang membelenggu Paulus dan Silas ketika mereka berada dalam penjara. Sekalipun mereka dimasukkan dalam penjara yang paling tengah, yang paling ketat, kaki mereka dipasung, dua tangan dibelenggu. Tetapi pada saat gempa bumi terjadi, semuanya ikatan itu gugur seketika juga. Dan kepala penjara ketakutan. Tetapi pada akhirnya Tuhan, Rasul Paulus, lewat kesaksian mereka, kepala penjara diselamatkan, seisi rumah mereka diselamatkan. Biarlah lewat kesaksian kita, seisi rumah kita diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, kesimpulannya saudara, darah salib Kristus telah membangun kehidupan kita sekaliannya sampai sempurna menjadi mempelai Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang telah menunjukkan tabut perjanjian itu. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kita kembali membaca Wahyu pasal yang keempat. Kita kembali melihat Wahyu, melihat tabernakel sorgawi di dalam Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, silakan. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Ya. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Ya. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Terus. Yang sudah ada dan yang akan datang. Puji Tuhan. 4 makhluk itu penuh dengan mata. Artinya terangnya bercahaya, tidak ada lagi yang ditutupi. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan aktivitas mereka juga kita sudah lihat tadi. Saudara, mereka siang malam tidak henti-hentinya memuji Tuhan. Juga tadi Paulus dan Silas tidak henti-hentinya berdoa, tidak henti-hentinya menaikkan puji-pujian sebagai ucapan syukur, dan juga tanda mereka memuliakan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Mari kita tunduk. Amin.